Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama 3 Pekebaran Kosmis. Pelajaran kedua, sebuah momen takdir. Senin 3 April, kembalinya anak manusia. Wahyu 14 memuat ayat-ayat kunci sehubungan dengan pekabaran zaman akhir Tuhan kepada umatnya dan kepada dunia. Inti dari semuanya itu adalah kedatangan Yesus, penggenapan janjinya bahwa kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Markus 14 ayat 62. Bacalah Wahyu 14 ayat 14. Apakah gelar yang digunakan untuk menggambarkan Yesus ketika dia kembali ke dunia? Menurut Anda, mengapa Yohanes menggunakan gelar ini untuk Yesus? Yesus menggunakan istilah anak manusia untuk merujuk pada dirinya sendiri 82 kali dalam Injil. Itu adalah salah satu gelar favoritnya. Dia menggunakannya sebagai ungkapan kasihnya kepada kita. Dia adalah juru selamat yang memahami kita, memiliki pengalaman dicobai, dan telah melewati pencobaan-pencobaan kita. Dia adalah anak manusia yang akan datang untuk membawa kita pulang ke rumah. Yesus yang datang untuk kita adalah Yesus yang sama yang hidup di antara kita. Dia memenuhi syarat untuk menebus kita karena dia menjadi salah satu dari kita. Namun, sebagai salah satu dari kita, dia menghadapi kemarahan penuh dari godaan iblis. Dan, ya, dia menang. Apakah yang kita pelajari dari ayat-ayat kitab suci berikut ini dalam Matius mengenai Yesus, anak manusia? Matius 16 ayat 27, Matius 24 ayat 27 dan 30, Matius 25 ayat 31 dan 32. Perhatikan beberapa elemen dalam kutipan-kutipan ini. Pertama, Yesus, anak manusia, datang dalam kemuliaan bersama malaikat-malaikatnya. Dua, dia akan memisahkan domba dan kambing, atau pada dasarnya penghakiman. Dan yang ketiga, nasib bangsa-bangsa dan seluruh umat manusia akan diputuskan untuk selama-lamanya. Pikirkan mengenai istilah anak manusia dan apakah yang dikatakannya tentang kemanusiaan Kristus. Walaupun Allah, dia menjadi salah satu dari kita, seperti kita, tetapi tidak seperti kita. Dia tidak pernah berdosa. Betapa menakjubkannya harapan ini yang ditawarkan kepada Anda dalam hal pertama, mengetahui kasih Allah bagi kita. Kedua, mengetahui bahwa dia dapat berhubungan dengan pergumulan Anda dan memberi Anda kemenangan atasnya. Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, Wahyu 14 ayat 14-20 menggambarkan hasil dari penyampaian pekabaran 3 malaikat, ditandai dengan suara nyaring kepada setiap bangsa, suku, bahasa, dan kaum dalam ayat 6-12. Kedatangan Kristus yang kedua terjadi sesudah pekabaran-pekabaran ini dikumandangkan. Mengkhotbahkan pekabaran-pekabaran ini mempersiapkan dunia bagi kedatangan Yesus. Dengan demikian, pekabaran-pekabaran ini mengandung makna yang kekal. Menerima pekabaran-pekabaran ini berarti hidup kekal. Menolaknya pada akhirnya berakibat pada kematian kedua, suatu pemusnahan di mana akibat-akibatnya tak dapat diubah serta permanen. Dalam Wahyu 14 ayat 14, Yohanes mengatakan, "Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia." Di seluruh kitab suci, awan menggambarkan hadirat Allah. Selama peristiwa keluaran, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Di Sinai, ketika Musa menerima 10 hukum, catatan menyatakan bahwa awan menutupi gunung. Kemuliaan Allah diam di atas gunung Sinai, dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Ketika bait suci kuno di padang gurun ditabiskan, hadirat Allah dinyatakan sebagai awan yang diam di pintu bait suci. Tatkala imam besar masuk ke tempat yang maha suci dalam bait suci, hadirat Allah juga dikenali oleh penampakannya dalam awan di atas tutup pendamaian. Dalam pemandangan penghakiman yang agung yang digambarkan dalam Daniel 7 ayat 9-14, Daniel melihat tampak datang dengan awan-awan dari langit seperti anak manusia kepada bapaknya yang lanjut usianya itu. Pada peristiwa kenaikannya, Yesus terangkat dalam awan. Yesus naik dalam awan, dan ketika dia datang kembali dalam kemuliaan, dia akan turun dalam awan. Anak manusia adalah gelar favorit Yesus bagi dirinya. Itu digunakan lebih dari 80 kali di keempat Injil. Adalah menarik untuk mengamati bahwa tidak seorang pun kecuali Yesus menggunakan gelar anak manusia untuk mengidentifikasi siapakah dia. Yesus menggunakan gelar ini untuk menyatakan identitasnya secara total dengan kemanusiaan kita. Dia satu dengan kita. Dialah juru selamat kita yang sangat dekat. Dia memahami kelemahan kita
telah mengalami ujian-ujian kita dan telah mengenali penderitaan kita. Sebagaimana kitab Ibrani begitu elok menjelaskan, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapatkan bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Adalah anak manusia yang kembali dalam awan kemuliaan untuk membawa kita pulang ke rumah. Adalah Yesus yang sama berjalan di atas jalan-jalan berdebu di Galilea. Yesus yang sama ini menyembuhkan orang sakit. Dia mentahirkan orang yang sakit kusta. Dia menjelikkan mata yang buta. Dia menyembuhkan telinga yang tuli. Dia membebaskan orang yang dirasuk kuasa setan dan legion malaikat jahatnya. Yesus mengampuni orang berzina, pencuri, orang Farisi yang merasa diri benar, dan para murid yang goyah. Kristus ini yang pernah datang akan datang kembali. Yohanes menggunakan gelar favorit Yesus bagi dirinya, anak manusia, untuk meyakinkan kembali masing-masing kita bahwa mereka yang telah ditebus melalui salib, menerima anugerahnya, dan telah diubahkan oleh kuasanya akan memandang hari yang mulia itu dengan sukacita dan mengalami penggenapan janji Yesaya, yakni pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Kita berterima kasih oleh karena Yesus ada di dunia ini. Dia adalah anak manusia. Dia telah mengorbankan segala sesuatu bagi kita. Dia berjanji dia akan datang kembali dan akan menjemput umat-umat Tuhan, saudara dan saya yang setia kepadanya. Mari kita terus setia kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami terus setia kepada Tuhan. Terima kasih atas janji anak manusia yang pernah datang dan akan datang kembali menjemput kami umat-umat-Mu. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.